Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Keisha Maria akan menjelaskan tentang Career Development Roadmap yang telah saya buat. Yang pertama-tama, itu saya memilih bidang profesi yang dituju sebagai pekerja di bidang Human Research. Mengapa? Karena ini memang merupakan cita-cita saya sejak SMP bahwa saya ingin menjadi HRD atau HR. Oleh karena itu, saya memilih bidang profesi Human Research yang berhubungan dengan karir roadmap kali ini. Yang pertama itu adalah apa visi karir dan nilai profesional yang ingin saya kembangkan. Nah, dalam bidang human research ini, saya ingin berperan sebagai pekerja yang dapat memberikan kebijakan yang mesejahterakan masyarakat. Terutama karena ini di bidang human research, saya ingin memulai ini dari tenaga pekerjaan di perusahaan-perusahaan, terutama di tempat perusahaan saya bekerja nanti, dan terbuka terhadap perubahan serta memanfaatkan media digital sebagai wadah edukatif yang berguna untuk masyarakat luas. Nah, ini juga berhubungan dengan keinginan saya untuk menjadi pembicara di depan umum, yang mana dengan memanfaatkan media digital ini, saya dapat memberikan pengetahuan saya, ilmu-ilmu saya menjadi sebuah konten kreatif yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, berikutnya adalah bagaimana pembelajaran sepanjang hayat dan kursus yang telah saya ikuti, yaitu Creative Problem Solving, membentuk arah karir saya. Nah, dari pembelajaran sepanjang hayat ini, saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya dari kegiatan keaktifan di kampus ataupun di kelas saja, tetapi juga memerlukan kontribusi atau partisipasi dengan komunitas ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya ada volunteer ataupun komunitas-komunitas organisasi lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan kelompok kita. Nah, dengan kursus ini juga saya mengetahui pengetahuan dan kemampuan baru yang bisa saya tunjang nantinya untuk mengembangkan soft skill saya, terutama di bidang problem solving yang dapat saya gunakan atau manfaatkan ketika saya sudah mencapai bidang profesi yang saya inginkan. Nah, dari pembelajaran sepanjang hayat dan kursus ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan kita terus belajar, kita dapat pengembangan diri kita dan mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita yang menunjang cita-cita kita kelak atau bidang profesi yang sudah kita tuju. Berikutnya ada langkah konkret pengembangan diri yang akan saya lakukan selama 6-12 bulan ke depan. Yang pertama itu ada memperbanyak kegiatan yang melatih public speaking dan kepercayaan diri dan memimpin sebuah kelompok melalui kegiatan organisasi ataupun komunitas. Nah, dengan saya bisa belajar public speaking dan kepercayaan diri yang tinggi itu dapat diperoleh dengan memperbanyak latihan public speaking di kelas ataupun mengikuti organisasi, karena dalam organisasi itu kita dapat mendapatkan pengalaman baru ataupun mendapatkan pengalaman yang menunjang rasa kepemimpinan dalam sebuah kelompok. Yang berikutnya adalah menyeimbangkan antara aspek pendidikan akademik dan non-akademik demi menunjang peningkatan pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang akan menunjang kemampuan saya nanti untuk di bidang profesi yang saya tuju. Yang berikutnya itu adalah mencari mentor atau diskusi bersama rekan sebaya yang bisa diajak untuk berdiskusi tentang pengembangan kemampuan dan dapat memberikan umpan balik yang memotivasi. Menurut saya ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya umpan balik yang diberikan, saya dapat merefleksikan kembali apa kekurangan saya dan apa kelebihan saya. Oleh karena itu, ini sangat diperlukan sekali. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.